Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan uh, salah satu salah satu template perhitungan, yaitu analisis untuk validasi metode ya. Validasi metode analisis, di mana nanti ada beberapa perhitungan yang harus dikerjakan, diantaranya ada linearitas, kemudian akurasi, presisi, LOD, dan LOG ya. Ini nanti di tabel ini bisa sangat membantu ya, terutama mungkin dari mahasiswa yang sedang menyelesaikan penelitiannya atau mungkin belajar terkait dengan perhitungan validasi, nanti bisa digunakan. Dan untuk template ini sudah nanti tinggal pakai dan menginputkan data-data penelitiannya. Misalkan ini linearitas ya, nanti antara konsentrasi dengan respon, di mana nanti respon dari tiap-tiap instrumen juga akan berbeda-beda. Misalkan HPLC ya, instrumennya, terus kemudian responnya berupa luas puncak, terus output satuannya misalkan mili area unit gitu ya. Terus AS ada observansi, ELISA obstacle density, GC tinggi puncak, ICPOS, dan sitas emisi ya. Nanti masing-masing respon instrumen akan berbeda-beda. Ini contohnya yang saya contohkan adalah spektro ya, yaitu responnya nanti berupa absorban, nanti diganti sesuai dengan instrumennya. Kadarnya untuk linearitas pun nanti bisa diganti ya, sesuai dengan optimasinya. Misalkan ini saya ganti 4 8 10 12 ya, ini nanti otomatis ini garis linearitasnya ya, sini 14 misalkan. Nah, otomatis. Nah, nanti untuk nilai R nya ya, slope, intercept, terus kemudian kriteria penerimanya juga sudah saya masukkan di sini. Ini jika nanti R nya di atas 0,999 nanti dinyatakan valid, tapi kalau R nya di bawah 0,999 berarti tidak valid, artinya parameter linearitasnya tidak terpenuhi gitu ya. Jadi nanti ini bisa membantu untuk menjadi acuan awal untuk menentukan hasil validasi dari penelitian mahasiswa. Oke, untuk linearitas, untuk akurasi juga sama, sudah saya masukkan. Jadi akurasi ini berdasarkan ICH ya. Ini ada ketentuannya, misalkan untuk akurasi minimal 3 konsentrasi yang berbeda dengan replikasi 3 kali. Nah, ini ada spike, artinya kadar standar yang ditambahkan, kemudian ketika nanti diukur ya berapa recovery-nya di rata-rata untuk 3 kadar yang berbeda ya. Kadar 100% dari sampel yang akan menjadi sampel simulasinya, 80% dan 120%. Nah, nanti untuk kriteria penerimanya adalah rentangnya 98 sampai 102% untuk validasi ya. Oke, nanti ini juga kalau misalkan ada hasil yang tidak sesuai, misalkan saya ganti 4 gitu ya, nanti otomatis kriteria penerimanya akan menyatakan tidak valid gitu. Lalu presisi juga sama, ini minimal nanti akan ada 6 data ya sesuai ECH. Ini kita buat 9 data. Nah, ini kadar sampel berdasarkan absorbansi dari satu pada target yang diulang dengan perlakuan yang sama selama atau sebanyak 9 kali. Nah, untuk parameter penerimaan presisi ini yaitu repeatabilitas, RSD nya kurang dari 2
2%, kurang dari rata sama dengan 2%. Nanti misalkan ini ada yang melenceng satu gitu, misalkan 8 ppm misalkan, nah nanti RSD-nya akan di atas di atas 2%, ya, ini 10%, nanti akan dinyatakan tidak valid. Itu jadi yang enak. Jadi kalau kalian belajar menghitungnya bisa ya lebih mudah. Kemudian untuk elodiologi juga kita akan menghitung standar deviasi dari belangko, dan kita bandingkan atau kita kontrol dengan slope kalibrasi ya. Jadi untuk slope kalibrasinya ini nanti kita ambilkan data yang sama dari linearitas ya. Nah ini nanti juga bisa diganti-ganti, misalkan nanti otomatis berganti ya, R-nya, slope-nya, intercept-nya. Nah, kita butuhkan data slope-nya. Oke, nah kemudian untuk praktikum untuk penelitian elodiologi, jadi kita mengamati belangko, kita ukur absorbannya, kemudian kita ukur kadarnya dengan menggunakan rumus Y sama dengan X plus A, menggunakan persamaan regresi linear. Nanti kita temukan nilai standar deviasinya dari belangko. Ketemu di sini nih rumusnya. Nanti sudah ada rumusnya. Terus SD ini rumusnya untuk LOD ya. Untuk LOD nya 3,3 kali SD per slope, kalau LOG 10 kali SD per slope. Nah kalau LOD memang tidak ada kriteria penerimaannya ya, ini hanya membuktikan bahwa limit deteksi, yaitu batas kadar yang bisa dideteksi oleh metode yang akan kita jadikan validasi, yaitu kalau di sini hasilnya 0,8, sedangkan untuk LOG yaitu limit of kuantitasi atau kadar yang bisa dihitung gitu ya, itu 2,559 ppm. Jadi dari metode yang kita ujikan ini, bahwa kadar yang dinyatakan bisa dihitung secara akurat itu di atas 2,5 ppm, sedangkan kadar yang bisa dideteksi secara kualitatif yaitu 0,8 ppm. Oke, ini template yang semoga bisa membantu ya. Silakan, nanti ada link dalam deskripsinya, silakan dimanfaatkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.